Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Saudaraku, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya jika hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia? Saat mentari pagi menyinari wajah, namun ternyata itu adalah cahaya terakhir yang menyapa kulit kita. Saat tangan kita menggenggam harapan, namun takdir telah menetapkan akhir dari segalanya. Di antara rutinitas yang tak henti dan dunia yang sibuk, seringkali kita lupa bahwa hidup ini bukan selamanya dan bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Hidup seringkali membuat kita terlena. Kita terlalu sibuk mengejar dunia, seolah dunia adalah tujuan utama. Kita kumpulkan harta, cari jabatan, kejar validasi manusia, tapi lupa menyiapkan bekal untuk perjalanan paling panjang, perjalanan setelah kematian. Padahal, tak ada yang lebih pasti daripada kematian itu sendiri. Ia tidak melihat usia, tidak peduli status, dan tidak bisa ditawar. Setiap hari kita menyaksikan orang-orang pergi. Ada yang meninggal di jalan, ada yang berpulang saat tidur, ada pula yang wafat di tempat ibadah. Namun, mengapa kita masih merasa seolah ajal jauh dari kita? Kita lihat berita duka, ikut tahlil, bahkan menangis. Tapi kita jarang bertanya, bagaimana kalau itu aku? Apa yang akan aku bawa jika hari ini aku dijemput malaikat maut? Islam mengajarkan bahwa hidup di dunia adalah ladang amal, tempat untuk menanam, sebelum memetik hasil di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelahnya. Namun sayangnya, kita lebih sering mengingat ulang tahun daripada menghitung sisa waktu menuju kematian. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk membuat kita putus asa, tapi justru untuk menggugah, agar kita sadar, agar kita kembali, agar kita memperbaiki. Karena selama nyawa masih dikandung badan, pintu taubat masih terbuka. Dan Allah, Tuhan kita, selalu menanti hambanya kembali dengan membawa hati yang bersih dan amal yang tulus. Maka mari kita duduk sejenak, tenangkan hati dan pikiran. Lupakan sejenak dunia yang bising dan hiruk-pikuk kehidupan. Dengarkan baik-baik, resapi dengan iman, dan semoga setiap kata dalam video ini menjadi pengingat bahwa hidup ini pasti akan berakhir. Dan ketika saat itu tiba, semoga kita sudah siap menghadapnya dengan wajah penuh harap, bukan penuh takut. Saat nafas terakhir menyapa. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya ketika nafas tinggal 1-2 helaan saja, ketika dunia sudah terasa jauh dan samar, namun akhirat belum juga terlihat jelas? Di titik itu, tak ada lagi kata yang bisa diucap, tak ada lagi rencana yang bisa diwujudkan. Hanya satu kenyataan yang tak bisa dihindari, ajal telah tiba. Inilah saat yang dijanjikan oleh Allah dalam setiap jiwa. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ketika tubuh tak lagi mampu bergerak dan mata mulai memandang kosong ke satu titik, kita akan benar-benar menyadari betapa dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Semua yang dulu kita banggakan, harta, jabatan, status sosial, bahkan wajah yang tampan atau cantik, tak lagi punya arti. Semuanya ditinggalkan kecuali amal. Amal itulah yang akan menemani dan menjadi pembela atau penyesalan abadi. Dalam detik-detik terakhir itu, manusia baru benar-benar sadar betapa banyak waktu yang telah disia-siakan, berapa banyak salat yang pernah ditinggalkan, berapa banyak kata kasar yang pernah diucapkan, berapa banyak orang yang tersakiti oleh lisan dan perbuatan kita. Semua itu berputar kembali seperti kilas balik yang tak bisa dihentikan. Suara tangis keluarga mungkin akan terdengar sayup, namun fokus kita sudah bukan lagi pada mereka. Kita lebih fokus pada bisikan-bisikan dari malaikat, pada pertanyaan-pertanyaan yang akan segera ditanyakan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh hati yang selama hidupnya benar-benar tunduk kepada Allah
bukan oleh hafalan semata. Di titik itu, pertolongan dokter, keluarga, dan harta tidak lagi berarti. Yang dicari hanyalah rahmat Allah. Jika hati dipenuhi iman, maka wajah akan berseri dan dada terasa lapang. Tapi jika hati penuh maksiat dan dosa, maka rasa takut itu akan seperti lautan yang tak bertepi, menenggelamkan harapan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang beriman ketika menghadapi kematian akan disambut oleh malaikat dengan senyuman dan kabar gembira. Sebaliknya, orang-orang yang mengingkari Allah akan dihadapkan pada wajah-wajah malaikat yang menakutkan. Semua itu bukan fiksi, melainkan janji Allah yang pasti. Maka sebelum saat itu datang, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri. Jangan menunggu tua, jangan menunggu sakit. Kematian tak pernah menunggu kesiapan kita. Ia datang tepat pada waktunya, sesuai ketetapan yang telah tertulis di Lauhul Mahfudz sejak sebelum kita dilahirkan. Mari renungkan, jika hari ini adalah hari terakhir kita, apa yang akan kita sesali? Apa yang belum sempat kita lakukan? Apakah kita siap menghadap Allah dengan kondisi hati dan amal kita saat ini? Karena yang terpenting bukanlah panjangnya usia, tapi bagaimana kita mengisi sisa usia itu dengan amal yang diridainya. Penyesalan yang terlambat. Penyesalan terbesar manusia bukan saat kehilangan harta atau orang yang dicintai. Penyesalan paling dalam terjadi saat kita sadar bahwa kehidupan ini telah berlalu, sementara bekal untuk akhirat sangat sedikit. Di titik akhir, kita menyaksikan betapa dunia yang dulu tampak begitu nyata, berubah menjadi fata morgana yang menipu. Tak ada lagi kesempatan untuk kembali, tak ada lagi ruang untuk memperbaiki. Yang tersisa hanyalah hisab, perhitungan yang detail, dan tak pernah salah. Manusia akan berkata dalam hati, seandainya aku bisa kembali ke dunia, aku akan menjadi hamba yang taat. Tapi itu hanyalah angan-angan. Allah telah memberikan cukup waktu, cukup peringatan, cukup kesempatan. Lalu, kenapa dulu hati kita begitu keras? Kenapa kita menunda taubat? Kita tahu bahwa hidup ini singkat, tapi kita tetap bersikap seolah-olah akan hidup 1000 tahun lagi. Ada banyak yang akan disesali. Bukan hanya dosa besar yang mencolok, tapi dosa kecil yang terus diulang-ulang. Lisan yang tak dijaga, waktu yang dihabiskan untuk hal sia-sia, hati yang dipenuhi dengki dan ria. Semua itu akan menjadi saksi di akhirat nanti. Tak ada yang bisa disembunyikan, karena tubuh kita sendiri akan bersaksi. Tangan, kaki, bahkan kulit. Al-Quran menggambarkan penyesalan ini dengan begitu jelas. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11, Allah menukilkan ucapan orang-orang yang berkata, "Ya Rabbku, sekiranya Engkau berkenan menangguhkan kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh." Tapi jawabannya jelas, sudah terlambat. Penyesalan tak berguna jika ajal telah datang. Di dunia kita masih bisa menghapus dosa dengan taubat dan amal saleh, tapi di akhirat tak ada ruang untuk itu. Maka betapa ruginya orang yang menyia-nyiakan masa mudanya untuk kemaksiatan, masa tuanya untuk kebanggaan, dan masa sehatnya untuk dunia semata. Kematian memutus semua akses kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan. Ketika menyesal di akhirat, kita akan melihat orang-orang yang dahulu kita remehkan. Mereka yang sederhana namun taat, mereka yang tak dikenal di dunia, tapi sangat dikenal di langit karena keikhlasannya. Hati kita akan remuk karena merasa telah menyia-nyiakan potensi besar untuk meraih surga. Namun lebih memilih jalan yang mudah dan cepat, kenikmatan dunia yang menipu. Saat itu tak ada lagi yang bisa dibanggakan. Bahkan amal yang banyak pun jika tidak dilandasi keikhlasan akan hancur seperti debu. Maka mari bertanya pada diri, apakah salat kita karena Allah atau karena malu pada manusia? Apakah sedekah kita karena cinta pada akhirat atau karena ingin dipuji? Jika penyesalan itu pasti datang, maka lebih baik kita merasa menyesal hari ini. Menyesal saat masih bisa memperbaiki, menyesal saat masih ada waktu,
Karena penyesalan di dunia adalah awal dari perubahan, tapi penyesalan di akhirat hanyalah siksaan yang tak akan pernah berakhir. Dunia yang kita genggam akan lepas. Dunia ini begitu memikat. Ia datang dengan kemewahan, kenyamanan dan segala sesuatu yang tampak menggoda hati. Tapi ketika hidup mencapai titik akhir, semua itu akan terasa hampa. Rumah besar yang dibangun dengan susah payah akan kita tinggalkan. Mobil mewah yang kita banggakan tidak akan mengantar kita ke kubur. Semua hanya akan menjadi cerita yang tak lagi kita nikmati. Betapa banyak orang yang selama hidupnya mengejar dunia, namun meninggal dalam keadaan lupa kepada akhirat. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kesibukan yang tiada akhir, meeting, transaksi, gengsi sosial, namun lupa menyiapkan satu bekal paling penting, iman dan amal saleh. Padahal dunia ini hanya permainan dan senda gurau, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hadid. Ketika ajal datang, dunia seperti istana pasir yang diterpa ombak, runtuh seketika. Harta yang dikumpulkan bertahun-tahun menjadi rebutan ahli waris. Jabatan yang dulu disanjung hanya dikenang sementara. Wajah yang dirias dengan kosmetik mahal kini terbaring kaku tanpa daya. Hanya kain kafan yang menemani, putih polos tanpa merek dan harga. Allah mengingatkan kita agar tidak tertipu oleh dunia. Dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah berfirman bahwa kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Yang abadi hanyalah negeri akhirat. Tapi seringkali kita lebih percaya pada dunia dan menunda akhirat. Kita terlalu sibuk membangun dunia hingga lupa bahwa rumah akhirat belum dibangun sama sekali. Dunia tidak salah, tapi cinta berlebihan padanya yang membuat kita rugi. Seharusnya dunia menjadi ladang amal, bukan tujuan utama. Kita bisa bekerja, berniaga, berprestasi, tapi semua itu harus terikat pada nilai-nilai akhirat. Bukan untuk kesombongan, tapi untuk keberkahan. Nabi SAW pernah tidur di atas tikar kasar yang meninggalkan bekas di punggung beliau. Ketika ditanya, beliau menjawab bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah dan beliau ibarat seorang musafir yang berteduh di bawah pohon lalu melanjutkan perjalanan. Betapa dalam maknanya. Kita hanya menumpang lewat. Mengapa begitu banyak waktu dan hati kita habiskan untuk tempat sementara? Di titik akhir hidup, kita akan melihat semuanya dengan jernih. Kita akan berkata, mengapa dulu aku begitu tamak? Mengapa aku begitu sibuk mencari dunia hingga lupa akhirat? Tapi itu hanya akan menjadi gema yang tak berjawab. Maka sebelum semua itu terjadi, kita perlu melepaskan genggaman kita dari dunia dan menggantinya dengan genggaman pada tali Allah. Dunia akan kita lepas, suka atau tidak. Yang menetap hanyalah amal. Maka hari ini sebelum ajal datang, mari tanya diri, apakah dunia ini telah menguasai hatiku? Ataukah aku masih bisa menjadikannya sebagai kendaraan menuju Allah, bukan sebagai penghalang darinya? Kematian bukan akhir tapi awal. Banyak orang berpikir bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Padahal bagi orang beriman, kematian adalah awal dari kehidupan sejati, kehidupan akhirat yang kekal. Dunia ini hanyalah halaman depan dari rumah yang sebenarnya. Maka jika kita lalai di halaman depan, bagaimana kita berharap nyaman di ruang utama? Kematian adalah jembatan. Ia menghubungkan antara dunia yang penuh tipu daya dengan akhirat yang penuh kepastian. Maka tergantung bagaimana kita menyeberangi jembatan itu. Jika amal baik yang kita bawa, maka jembatan itu seperti taman. Tapi jika dosa yang kita pikul, maka jembatan itu akan menjadi penghubung menuju siksa yang mengerikan. Setelah ruh dicabut, datanglah alam barzakh. Di sanalah awal mula kehidupan yang tak bisa dihentikan. Di sana kita akan ditanya, diuji, dan ditentukan tempat menunggu kita, taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang neraka. Dan ini bukan dongeng. Ini adalah kabar dari Rasulullah SAW yang benar adanya. Di alam kubur tak ada sinyal, tak ada panggilan, tak ada media sosial, yang ada hanya kesendirian. Di sanalah kita benar-benar sendiri, bahkan nama pun sudah ditinggalkan.
kita hanya disebut jenazah atau mayat. Identitas kita sebagai manusia akan digantikan oleh identitas amal. Orang-orang yang syalih akan mendapat ketenangan sejak napas terakhir. Ruh mereka dicabut dengan lembut, disambut oleh malaikat yang membawa kabar surga. Mereka akan merasa tenang dan damai, bahkan ketika tubuh mereka ditangisi oleh keluarga. Tapi orang-orang yang durhaka akan merasakan sebaliknya, ketakutan, kekacauan, dan kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Semua itu nyata, tapi kita terlalu sering menutup mata. Kita terlalu sering berpikir bahwa kematian itu jauh, padahal ia begitu dekat. Ia ada di setiap tikungan, di setiap tidur, di setiap perjalanan. Tak ada yang bisa menjamin kita hidup sampai besok. Maka mari kita buka mata hati. Hidup ini bukan tentang memuaskan diri. Hidup ini adalah perjalanan menuju tempat kembali. Dan tempat itu tergantung bagaimana kita mempersiapkannya. Kematian bukanlah musuh jika kita telah mengenal Allah dengan baik. Tapi ia akan menjadi ketakutan terbesar jika kita hidup tanpa tujuan. Jika hari ini kita merasa takut mati, itu tanda bahwa kita belum siap. Dan itu bukan hal yang buruk. Itu adalah peringatan lembut dari Allah agar kita mulai mempersiapkan diri. Karena kematian hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan membawa kita kepada keabadian. Surga atau neraka kita sendiri yang menentukan arah langkahnya. Saat amal menentukan segalanya. Di dunia kita bisa menipu orang, kita bisa berlagak alim, bisa berpakaian seperti orang saleh, bisa bicara seperti ustaz, tapi di akhirat semua topeng akan runtuh. Yang tersisa hanyalah amal. Amal itulah yang akan berbicara. Tidak ada lagi retorika, tidak ada lagi kepura-puraan. Hanya amal yang akan menentukan apakah kita termasuk golongan yang selamat atau celaka. Amal adalah sahabat sejati. Jika amal kita baik, ia akan datang dalam bentuk yang indah dan menenangkan. Tapi jika buruk, ia akan hadir sebagai makhluk yang menakutkan, mengganggu, dan menyakitkan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadits tentang bagaimana amal seseorang akan menemaninya di kubur. Tidak ada yang lain. Bahkan keluarga pun hanya mengantar sampai ke liang lahat. Bayangkan jika amal salat kita tidak diterima. Bayangkan jika sedekah kita ternyata tercemar riya. Bayangkan jika semua kita lakukan hanya untuk gengsi, bukan karena Allah. Maka betapa rugi kita, telah lelah tapi tidak berpahala. Telah sibuk tapi tidak bernilai di sisinya. Itulah yang membuat para salafus syalih lebih takut amal mereka tidak diterima daripada dosa yang mereka lakukan. Di titik akhir kita akan berharap seandainya kita lebih ikhlas. Kita akan berharap seandainya waktu-waktu kosong dulu kita isi dengan zikir. Seandainya malam-malam panjang kita gunakan untuk qiyamul lail. Tapi sayangnya seandainya tidak mengubah apapun, hanya amal nyata yang akan menjadi penyelamat. Banyak orang berpikir bahwa hanya orang besar yang bisa masuk surga, para ustaz, dai, dan hafiz Al-Quran. Tapi jangan salah, surga terbuka bagi siapa saja yang tulus. Bisa jadi seseorang yang bekerja sebagai tukang sapu jalan, tapi hatinya penuh zikir dan tangannya ringan bersedekah. Lebih mulia di sisi Allah daripada seorang ahli ilmu yang sombong. Di titik akhir hidup, kita akan menilai ulang seluruh hidup. Kita akan sadar bahwa hal-hal besar dalam pandangan manusia belum tentu besar di sisi Allah. Tapi amal-amal kecil yang dikerjakan dengan istiqamah dan penuh keikhlasan justru bisa menjadi pembuka pintu surga. Maka jangan meremehkan amal kecil. Jangan anggap enteng senyum, sedekah receh, atau kata-kata baik. Amal kita adalah warisan sejati. Ia akan tinggal bersama kita bahkan setelah tubuh dikubur dan nama dilupakan. Maka tanamlah amal setiap hari. Berbuat baiklah meski tidak dilihat orang. Jaga lisan, jagalah hati. Karena bisa jadi satu kalimat zikir di tengah malam yang tidak diketahui siapapun menjadi penyebab wajah kita bercahaya saat dibangkitkan nanti. Mari kita tanya diri, apa amal yang akan menemaniku nanti? Apakah aku punya amal tersembunyi antara aku dan Allah yang hanya Dia yang tahu?
karena amal itulah yang akan kita lihat saat cahaya dunia padam dan lembaran akhirat dibuka. Di titik akhir, amal bukan sekadar angka tapi bukti cinta dan ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Doa yang tak tertolak. Di antara bekal terbaik menuju titik akhir adalah doa. Doa adalah senjata, penguat dan pengingat bahwa kita ini lemah tanpa Allah. Di titik akhir kehidupan, doa menjadi pelipur lara. Ketika tubuh tak lagi kuat berdiri, ketika lidah mulai keluh, seringkali hanya doa yang bisa menjadi jembatan terakhir antara kita dan Tuhan. Rasulullah SAW mengajarkan banyak doa untuk akhir kehidupan. Salah satunya adalah permintaan agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Karena sungguh, akhir kehidupan adalah cermin dari seluruh perjalanan. Dan hanya orang-orang yang dijaga Allah sajalah yang bisa menutup hidupnya dengan kebaikan. Doa juga menjadi jalan bagi kita untuk memohon maaf sebelum terlambat. Meminta agar dosa-dosa kita yang tak terhitung diampuni, agar aib-aib kita ditutup, dan agar Allah menerima sedikit amal yang kita lakukan. Karena siapa lagi yang bisa kita andalkan selain Dia? Bahkan amal pun tak bisa dijamin, tapi rahmat Allah selalu bisa diharapkan. Di titik akhir kita akan sangat menginginkan doa dari orang-orang yang kita sayangi. Anak yang syalih, sahabat yang mendoakan diam-diam, dan bahkan orang asing yang mendoakan kita tanpa kita ketahui. Maka selama hidup, mari perbanyak berbuat baik, agar doa-doa itu menjadi tumpuan saat kita tak bisa lagi berbicara. Jangan remehkan doa. Bisa jadi doa ibu menjadi pelindung dari siksa. Bisa jadi doa anak menjadi syafaat di akhirat. Bisa jadi doa yang kita panjatkan di tengah malam dalam tangis menjadi pengubah takdir yang kita tak pernah duga. Doa adalah napas ruhani. Dan orang yang meninggal dalam keadaan berzikir dan berdoa adalah orang yang dimuliakan. Di titik akhir, mereka yang biasa berdoa akan merasa lebih tenang. Mereka sudah terbiasa menyandarkan hidup pada Allah, maka kematian pun tak membuat mereka takut. Mereka tahu kepada siapa mereka kembali. Mereka yakin Tuhan yang mereka seru sepanjang hidup tidak akan meninggalkan mereka di ujungnya. Maka biasakan berdoa hari ini. Jadikan doa sebagai kebiasaan, bukan hanya pelarian saat susah. Berdoalah bukan karena kita lemah, tapi karena kita yakin Allah Maha mengabulkan. Dan ingat, doa adalah ibadah. Bahkan jika tak langsung terkabul, ia tetap mendatangkan pahala, tetap menenangkan jiwa. Di titik akhir, semoga bibir kita mengucap La ilaha illallah. Semoga hati kita tenang karena yakin pada rahmat-Nya. Semoga seluruh doa-doa kita menjadi cahaya yang menerangi jalan panjang menuju keabadian. Dan semoga Allah menutup hidup kita dalam ridha dan ampunan-Nya. Husnul Khatimah, harapan seorang hamba. Setiap hamba yang beriman pasti menginginkan husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Tapi husnul khatimah bukan sekadar harapan, ia harus diperjuangkan. Ia bukan kebetulan, tapi buah dari kehidupan yang dijaga, dari hati yang bersih, dari amal yang ikhlas. Husnul khatimah berarti wafat dalam keadaan beriman, dalam keadaan dicintai Allah, dalam kondisi yang membawa kebahagiaan kelak di akhirat. Ada orang yang meninggal saat sujud, saat berpuasa, saat berzikir, bukan karena keberuntungan, tapi karena hidup mereka memang penuh ketaatan. Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ketika ia wafat. Maka jika seseorang wafat dalam maksiat, bagaimana mungkin ia berharap dibangkitkan bersama orang-orang saleh? Jika wafat dalam zikir, insya Allah dibangkitkan dalam keadaan mulia. Maka kita harus hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap saat bisa menjadi yang terakhir. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu dalam lalai. Jangan biarkan maksiat menjadi akhir cerita hidup kita, karena ajal tidak menunggu taubat. Ia datang sesuai kehendak Allah, tak bisa ditunda sedetik pun. Salah satu ciri orang yang mendapatkan husnul khatimah adalah mereka yang menjaga hubungan dengan Allah. Syalatnya dijaga, lisannya bersih, hatinya tunduk. Mereka bukan malaikat,
tapi hamba yang terus memperbaiki diri, yang jatuh tapi bangkit, yang berdosa tapi cepat bertaubat. Kita tak tahu kapan saat terakhir, tapi kita tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan. Maka jangan biarkan hari berlalu tanpa kebaikan. Jadikan setiap amal sebagai persiapan dan setiap napas sebagai pengingat. Karena husnul khatimah bukan dicapai di hari terakhir, tapi dibentuk dari kebiasaan harian kita. Doakan husnul khatimah dan bantu orang lain mencapainya. Nasihati keluarga, ingatkan sahabat, doakan mereka dalam diam. Karena kematian itu adil, ia datang pada semua. Dan husnul khatimah adalah hadiah terindah yang bisa diberikan Allah kepada hamba yang bersungguh-sungguh. Di titik akhir, semoga kita termasuk orang yang wafat dalam iman, dalam amal, dalam cinta kepada Allah. Dan semoga wajah kita bercahaya saat dibangkitkan, hati kita tenang saat ruh dicabut, dan kubur kita lapang saat jasad dikebumikan. Karena itulah akhir yang sejati, kembali kepada Allah dalam keadaan Dia ridha pada kita. Kembali ke rumah yang abadi. Hidup ini hanyalah perjalanan pulang. Kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dunia hanyalah persinggahan, bukan tujuan, maka jangan tertipu oleh gemerlapnya. Rumah kita yang sejati ada di akhirat. Di sanalah tempat tinggal yang kekal, tempat semua kelelahan akan dibayar lunas oleh kasih sayangnya. Surga adalah harapan setiap jiwa, tempat di mana tak ada lagi kesedihan, tak ada lagi perpisahan, tak ada lagi ketakutan. Tempat di mana kita bisa melihat wajah Allah, bercengkrama dengan para nabi, dan bertemu orang-orang yang kita cintai, yang juga mencintai Allah. Tapi surga tidak didapat dengan angan-angan. Ia adalah hasil dari iman, amal, dan perjuangan. Ia adalah hadiah bagi mereka yang bersabar, yang menjaga hati, yang ikhlas meski tak dipuji. Ia adalah balasan bagi mereka yang dalam diamnya selalu mengingat Allah. Di titik akhir hidup, kita harus siap untuk kembali. Kembali ke rumah yang abadi, bukan dengan tangan kosong, tapi dengan amal. Bukan dengan hati yang kosong, tapi dengan cinta kepadanya. Karena kelak, hanya itu yang akan diperhitungkan. Allah tidak menilai seberapa panjang hidup kita, tapi seberapa berkah dan taatnya hidup itu. Maka mari kita isi hidup ini dengan makna, jadikan setiap langkah sebagai zikir, setiap pekerjaan sebagai amal, dan setiap pertemuan sebagai ladang kebaikan. Jika hari ini kita masih hidup, berarti Allah masih memberi kesempatan. Gunakan sisa waktu ini untuk kembali, perbaiki hubungan dengannya, minta ampun atas segala dosa, bangun kembali niat hidup hanya untuk mencari ridhanya, karena rumah abadi itu sedang menunggu. Semoga di hari terakhir kita tersenyum, karena kita tahu kita akan kembali ke rumah yang damai, rumah di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi luka, tidak ada lagi kegelisahan. Rumah yang disiapkan Allah untuk hambanya yang bersabar dan bersyukur. Dan semoga ketika kita benar-benar sampai di titik akhir, kita bisa berkata seperti firman Allah dalam surah Al-Fajr, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surgaku." Sahabat yang dirahmati Allah, setelah menyelami perjalanan batin tentang titik akhir kehidupan, kini saatnya kita menoleh ke dalam diri. Apa yang telah kita siapkan? Apakah hati ini masih keras? Apakah amal kita sudah cukup? Apakah lisan ini pernah dengan tulus mengucap istighfar dan zikir tanpa pamrih? Kematian bukan akhir, tapi gerbang awal menuju kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan abadi. Jangan tunggu tua untuk bertobat. Jangan tunggu tenar untuk beramal. Jangan tunggu ajal mendekat untuk mengingat Allah, karena kematian datang seperti pencuri di malam hari, tanpa aba-aba, tanpa jeda. Maka, marilah kita hidup dengan kesiapan untuk mati. Menjalani hari dengan penuh makna, bukan sekadar rutinitas yang kosong dari nilai ukhrawi. Kita tidak tahu bagaimana kita akan dipanggil, di mana, kapan, dan dalam keadaan seperti apa. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita hidup hari ini.
kita bisa memilih untuk hidup dalam kebaikan, dalam keikhlasan, dalam ketundukan kepada Allah. Karena barang siapa hidup dalam ketaatan, insya Allah akan diwafatkan dalam kebaikan. Jangan biarkan hidup ini berakhir dalam penyesalan. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa makna. Dunia ini fana, dan hanya amal yang akan menemani kita di kubur nanti. Maka jadikan setiap hari sebagai kesempatan. Kesempatan untuk mencintai Allah, untuk memperbaiki diri, dan untuk menyentuh hati sesama dengan kasih yang tulus karenanya. Semoga kita termasuk golongan yang ketika maut menjemput, ruh kita disambut dengan damai. Wajah kita berseri, kubur kita lapang, dan langkah kita ringan menuju surga. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam iman dan Islam, dalam cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan jika hari itu benar-benar tiba, semoga Allah ridha kepada kita, karena tidak ada akhir yang paling indah kecuali akhir yang diridainya, dan tidak ada hidup yang lebih bahagia daripada hidup yang digunakan untuk mengabdi padanya. Mari kita pulang dengan hati tenang seperti firman-Nya, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai." Jika video ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan kebaikan ini. Tekan like, share ke orang-orang tercinta, dan tulis doa terbaikmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Langit Jiwa, agar terus bersama dalam renungan-renungan yang mengingatkan hati untuk kembali pada Allah. Karena di dunia ini, tak ada yang lebih berharga selain hati yang hidup dan iman yang terjaga. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.